menahan diri dari berhubungan intim dengan pasangannya. Nah, dijaga nih, ditahan. Saat dia bulan puasa ditahan. Gak boleh dia berhubungan intim dengan pasangannya. Wahadduhu, dan adapun batasannya. Batasan apa? Batasan seseorang itu dianggap dia berzina. Dia dianggap zina. Zina itu berhubungan intim suami istri. Ya, suami istri aja nggak boleh di dalam bulan suci Ramadan, apalagi berzina. Ya, suami istri saja dilarang di dalam bulan suci Ramadan, apalagi dia berzina. Udah nggak, tentu sudah nggak boleh. Ya, ada apa? Ada kafarat, ada denda. Kalau dia melanggar, kena denda. Enggak sembarangan. Dia melanggar, kena denda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa atina hikman bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita masih membahas tentang hal-hal yang wajib diperhatikan bagi orang-orang yang berpuasa. Ada berapa yang wajib diperhatikan oleh orang-orang yang berpuasa? Itu ada 6. Ada 6. Yang pertama, menunggu masuknya bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, niat. Yang ketiga, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, menahan diri dari sampainya sesuatu kepada 5 lubang. Ya. Sedangkan dia tahu kalau dia dalam keadaan berpuasa. Marhaba. Masuk kita kepada pembahasan yang keempat. Nah, ini perhatikan ya. Masuk kita kepada pembahasan yang keempat. Arabi al-imsak anizima. Nah, ini perhatikan ini. Ini harus perhatikan, terutama yang sudah menikah. Ya. Terutama yang sudah menikah. Al-Imam Al-Ghazali di sini tidak secara detail menjelaskan imsak anizima. Ya. Tidak secara mendetail, tetapi nanti anak akan jelaskan secara mendetail. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Arabi. Lalu yang keempat yang harus diperhatikan, wajib untuk orang yang melaksanakan puasa memperhatikan keadaan demikian ini. Selain dia menunggu masuknya bulan suci Ramadan, selain dia berniat, selain dia menahan diri dari segala sesuatu yang dapat masuk atau memasukkan segala sesuatu ke 5 lubang mulut, hidung, telinga, 2 lubang kemaluan, baik di belakang ataupun di depan. Nah, dia juga, katanya Imam Al-Ghazali, wajib al-imsak anizima, menahan diri dari berhubungan intim dengan pasangannya. Yang keempat apa? Al-imsak anizima, menahan diri dari berhubungan intim dengan pasangannya. Nah, perhatikan ini, jima. Perhatikan ya. Yang keempat ialah menahan diri dari berhubungan intim dengan pasangannya. Nah, dijaga nih, ditahan. Saat dia bulan puasa
ditahan. Enggak boleh dia berhubungan intim dengan pasangannya. Imam Al-Ghazali menjelaskan, kita baca dulu di dalam penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu agar kita mendapatkan keberkahan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wahadduhu dan adapun batasannya. Perhatikan di sini. Wahadduhu dan adapun batasannya. Batasan apa? Batasan seseorang itu dianggap dia berzina. Dia dianggap zina. Zina itu berhubungan intim suami istri. Ya, suami istri aja nggak boleh di dalam bulan suci Ramadan, apalagi berzina. Ya, suami istri saja dilarang di dalam bulan suci Ramadan, apalagi dia berzina. Udah nggak, tentu sudah nggak boleh. Ya, suami istri halal nggak? Halal nggak? Halal di luar bulan suci Ramadan. Tetapi tatkala dia berada di siang hari bulan suci Ramadan, maka hukumnya menjadi haram. Menjadi apa? Haram. Bahkan ada apa? Ada kafarat, ada denda. Kalau dia melanggar, kena denda. Enggak sembarangan. Dia melanggar, kena denda. Enggak ada sesuatu yang membatalkan puasa yang mendapatkan suatu denda dengan denda yang begitu besar terkecuali zina. Ya, katanya ulama, terkecuali apa? Zina. Zina ini yang bukan main-main, memang betul-betul menahan nafsu. Bulan suci Ramadan Allah memerintahkan kita menahan nafsu. Kalau sudah berbuka, ya terserah ente, bebas. Ketika siang hari bulan suci Ramadan, jangan dulu, kau tahan dulu nafsumu. Cuma berapa jam sih? Makanya ulama-ulama itu memakruhkan menikah di bulan suci Ramadan. Bukan nggak boleh, boleh. Cuma hukumnya makruh. Kenapa? Khawatir, takut tidak dapat bisa menjaga puasa di siang hari bulan suci Ramadan. Apalagi pengantin baru, lagi ganas-ganasnya kan? Oh iya, lihat sedikit nafsu. Wah, disenggol sedikit sudah mulai naik nafsunya, ya. Nah, ini bahaya ini. Nah, bisa-bisa dia melanggar aturan Ramadan. Nah, akhirnya ulama memberikan batasan. Makanya Imam Al-Ghazali memberikan batasan. Zina ini batasannya di mana sih? Di mana sih batasannya zina? Di mana sih batasannya berhubungan intim suami istri ini di siang hari bulan suci Ramadan sehingga dia ini dianggap batal puasanya, membatalkan puasanya dan terkena fidyah serta wajib mengqadha. Terkena kafarat serta wajib mengqadha. Ya, kena kafarat daripada perbuatannya tersebut. Kena kafarat dia. Ya, qadhanya itu kafaratnya tadi. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh berhenti. Puasa 2 bulan berturut-turut. Wa hadduhu, adapun batasannya, nih perhatikan. Batasan yang dimaksudkan dengan dikategorikan seseorang itu jima, taryibul hasafa. Maaf. Ini nanti kalau seandainya anak berikan contoh-contoh, bukan berarti jorok, bukan. Ini hanya untuk biar kita yang belajar ataupun jemaah-jemaah yang ada di rumah, ahbabi yang ada di rumah ini bisa paham. Ya, bukan berarti jorok. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita berbuat jorok di hadapan kitabnya aslaf. Ada sopan santunnya sedikit. Kalau baca kitab aslaf itu harus ada sopan santun agar mendapatkan sir daripada pengarang kitab dan kitab yang kita baca. Jadi kalau kita baca kitab itu ada 2 sir. Kita baca kitab itu ada 2 rahasia. Kita akan dapatkan rahasia dari pengarang sendiri dan rahasia daripada sir daripada kitab kita dapat, sir daripada pengarang itu juga sendiri kita
dapat. Maka harus dengan adab, dengan sopan santun, dengan tata krama. Ini bukan jorok, bukan. Ini belajar untuk agar kita bisa betul-betul paham ketika membahas suatu permasalahan. Ya, bukan berarti ini Habib ini jorok juga. Enggak. Waliyazubillah. Ya, waliyazubillah. Perhatikan taghyibul hasafah. Batasannya dianggap zima itu apabila masuk keseluruhan at-taghyib. Taghyib itu apa? Ini perhatikan ini. Jangan dicatat dulu. Perhatikan biar ente paham. Kalau ente nggak perhatikan nanti nggak paham. Ini maaf ini. Laki-laki setelah khitan, setelah disunat, itu kan ada kulupnya, ada bekas jahitannya, ya. Nah, apabila masuk dan itu tenggelam, itu namanya taghyibul hasafah. Batas daripada kepala kemaluan laki-laki. Apabila itu dinamakan keseluruhan kepala kemaluan laki-laki. Paham nggak? Ana ulangin lagi sekali. Laki-laki, perhatikan. Laki-laki setelah dihitan, dia bekas jahitan. Ada tanda, ya kan? Ada seperti lipatan, batas. Ya. Nah, kalau batas itu masuk ke dalam, masuk ke kemaluan wanita, maaf ya, masuk ke kemaluan wanita, maka itu dinamakan zima karena dia sudah memasukkan keseluruhan kepala kemaluan. Ya, walaupun maaf sekali lagi anak katakan maaf, walaupun batangnya nggak masuk sampai dalam, yang masuk hanya kepalanya sampai batas jahitan tadi, maka dia telah memasuki keseluruhan kepala penisnya, ketika masuknya keseluruhan kepala penisnya, maka dia dianggap zima, berhubungan intim. Kira-kira paham nggak nih? Paham nggak? Perhatikan nih. Ahmad, paham nggak? Ente sudah nikah ini, pahami. Hah? Ya. Kalau seandainya masuknya tidak keseluruhannya, masuk, ya, kepala penisnya tadi itu nggak seluruhannya masuk, cuma masuknya sedikit atau setengah aja, sedikit aja, masuk sedikit, dikatain jima apa enggak? Dikatain jima apa enggak? Kenapa enggak? Tidak melewati batas. Berarti tidak semua kepala kemaluannya masuk. Tidak semua kepala kemaluannya masuk. Paham? Nah. Di sini perhatikan ini. Ini kitab ana ya. Ini buku yang ana tulis. Ya, ini buku yang ana tulis pada 2 tahun 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ini perhatikan di sini. Ulama sepakat bahwa orang yang bersetubuh dalam keadaan puasa Ramadan dengan sengaja, tanpa ada uzur, dia berhubungan intim dengan sengaja, bukan dengan lupa. Kalau dengan lupa bagaimana? Imam Al-Ghazali menjelaskan fa in jama'a nasiyan, jamnya nasiyan lam yuftir. Kalau seandainya dia berhubungan intim dikarenakan lupa, hubungan intim karena lupa, lam yuftir, tidak membatalkan puasa, enggak batal puasanya karena lupa. Orang lupa batal enggak? Makan lupa batal enggak? Enggak batal. Minum lupa? Enggak batal. Saya pahami. Bangun tidur subuh-subuh, nafsunya naik. Lihat Ratini, ya kan?
pakaiannya seksi nih. Wah, naik syahwatnya, subhanallah, naik syahwatnya. Lupa dia kalau hari itu adalah Ramadan, puasa. Dia barusan aja dia niat puasa. Karena habis sahur dia ketiduran. Akhirnya lupa, bangun tidur dia tidur istrinya. Ya, dia hubungi istrinya. Setelah hubungan baru istrinya juga lupa. Baru dia ingat. Astagfirullahaladzim, ini Ramadan ya. Atau dia keluar rumahnya melihat orang nggak ada yang puasa, nggak ada yang makan, nggak ada yang minum. Atau ada orang yang datang, si Alpian datang. Mi, kamu puasa kan Mi? Oh, puasa kan? Ramadan ini. Astagfirullahaladzim. Baru dia ingat bahwa itu hari Ramadan. Bukan dilupa-lupain, bukan pura-pura lupa. Ya, bukan pura-pura lupa. Atau pura-pura bungol. Bukan. Memang dia lupa, maka tidak membatalkan puasanya. Dia bisa lanjut puasanya. Berarti itu rizq minallah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi jangan pura-pura lupa. Pura-pura lupa batal puasamu dan terkena kafarat. Paham dong? Bahkan ulama mengatakan orang-orang yang melakukan hubungan intim bersama istrinya, bersama pasangannya di siang hari bulan suci Ramadan, maka orang ini dia telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga hal yang dengan demikian bukan hanya puasanya yang batal, namun dia berbuat dosa dan mendapatkan dosa. Bayangin. Bukan hanya puasanya batal, tetapi dia berdosa. Dia berdosa. Ini perhatikan, ini harus paham ya. Perhatikan ini. Bukan hanya puasanya batal, tetapi dia berdosa. Maka bagaimana kalau dia seandainya telah melakukan hal yang demikian? Apa yang harus dia lakukan setelah itu? Karena puasanya telah batal, maka dia harus wajib menahan dirinya dari makan dan minum di siang hari bulan suci Ramadan, di hari tersebut sampai tergelincirnya matahari atau sampai waktu berbuka. Paham? Setelah dia berhubungan, maka dia wajib menahan dirinya untuk tidak makan dan untuk tidak minum dari selesai dia berhubungan sampai tergelincirnya matahari. Tidak hanya sampai di situ, dia juga setelahnya harus membayar kafarat. Ya, membayar kafarat. Kafaratnya apa? Bisa dengan melepaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Nah, kalau kita bertanya, Bib, antara 3 ini mana? Sekarang udah nggak ada perbudakan. Budak udah nggak ada, berarti sisa 2. Puasa 60 hari atau ngasih makan 60 orang miskin. Inda Malik ya. Di dalam pendapat mazhab Imam Malik, maka Imam Malik dan ulama-ulama yang berpegang kepada Imam Malik mengatakan memberi makan 60 orang miskin lebih afdal. Indah Syafi'i mengatakan puasa lebih afdol karena kafarat utamanya adalah kafarat pembayaran puasanya adalah pembayaran dendanya adalah puasa. Kalau memang dia sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh dia nggak kuat untuk berpuasa 60 hari 2 bulan berturut-turut, dia nggak kuat, maka dia boleh menggantinya dengan memberi 60 orang miskin makan.
Paham? Tapi inda Maliki, di dalam mazhab Malik mengatakan bagaimana? Di dalam mazhab Imam Malik mengatakan yang paling afdol itu adalah memberi makan 60 orang miskin. Inda Malik, memberi makan 60 orang miskin. Beri makan orang itu pahalanya besar, menyenangkan hati orang. Itu alasan daripada Imam Malik, pahalanya besar. Ada perbedaan pendapat. Oke, dapat kafarat. Ya, kafaratnya ini ke siapa? Siapa yang kena kafarat? Siapa yang kena denda? Suaminya kah, istrinya, atau kedua-duanya? Akan dia berhubungan nih suami istri nih. Dia berhubungan suami istri di siang hari. Dia berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Pertanyaannya kita, siapa yang terkena kafarat ini? Siapa yang kena denda ini? Suaminya atau istrinya? Atau kedua-duanya? Suaminya kena denda, kena kafarat, istrinya juga terkena kafarat. Nah, siapa ini yang kena ini? Menurut daripada mazhab Asyafi'i dan mazhab Hambali, Imam Ahmad ibn Hambal, Imam Asyafi'i dan Imam Ahmad ibn Hambal di dalam mazhab ini menyatakan bahwa kafarat tersebut hanya wajib kepada suami. Hanya wajib kepada siapa? Kepada suami. Alasannya kenapa kok kepada suami, enggak kepada istri? Karena wanita ini sebelum dia melakukan hubungan intim, dia sudah membatalkan puasanya. Sedangkan suami enggak. Suami enggak. Perhatikan. Kenapa kok kafarat ini hanya diletakkan ke suami? Kenapa kok kafarat ini hanya terkena kepada suami? Paham gak ini kira-kira? Perhatikan ini ya, betul-betul perhatikan, jangan salah paham. Jangan salah paham, perhatikan. Perhatikan. Di dalam mazhab Asyafi'i dan di dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hambal, di dalam mazhab Hambali, di dalam mazhab Asyafi'i dan di dalam mazhab Hambali, yang terkena kafarat hanya suami. Hanya siapa? Suami. Yang terkena kafarat hanya suami. Kok bisa hanya suami yang terkena kafarat? Kan pertanyaannya gitu. Padahal dia bersetubuh kan dengan berdua. Suami istri bersetubuh dua orang. Kok hanya suami yang terkena kafarat? Alasannya, perhatikan nih alasannya. Kenapa kok suaminya saja yang terkena? Karena wanita sebelum dia berhubungan intim, dia telah membatalkan puasanya. Oh, dengan apa Habib? Dia nggak minum kok, dia nggak makan kok Habib. Kok wanita ini sudah batal puasanya? Yang membatalkan puasa yang ketiga di dalam kitab Ihya Ulumuddin apa? Memasukkan sesuatu ke dalam lima lubang. Memasukkan sesuatu ke dalam lima lubang. Di antaranya lubang depan dan lubang belakang. Kemaluan di depan, kemaluan belakang, atau dari dubur atau dari kubur. Nah, sedangkan wanita ini kenapa dia tidak terkena kafarat? Karena maaf, ini sekali lagi, ini bukan jorok, sekali lagi, maaf. Wanita kalau pria, perhatikan ini, kalau pria itu dikategorikan dia ini jima, bersetubuh dengan istrinya ketika masuknya asyafah, batas tuh kepalanya, masuk kepala semuanya,
maka dia dikategorikan jima, ya. Baru dikategorikan jima. Kalau wanita enggak. Kalau wanita enggak. Wanita suami masukin ujung kepalanya saja. Maaf, ini kategori gini ya. Suami memasukkan ujung kepalanya ke vaginanya. Belum sampai ke batas jahitan. Sunat tadi itu, hitan itu, batas hitan. Belum sampai ke batas hitan. Baru di ujung aja dimasuk. Ujung kemaluannya dimasukin ke kemaluan istrinya. Si perempuan ini sudah batal. Dia terhitung zina enggak itu? Dia terhitung jima enggak? Suami memasukkan kepalanya, ujung kepala, bukan keseluruhan kepala ya, ujung kepalanya saja ke vagina istrinya. Dihitung jima enggak itu? Hitung jima enggak? Berarti ente kan enggak fokus ini dari tadi yang jelasin. Hitung jima enggak? Enggak. Kenapa enggak, Alpian? Karena ujungnya aja yang masuk, enggak seluruh kepala. Paham? Dikategorikan jima kalau masuk paling sedikitnya masuk batasan sunat itu keseluruhan kepala. Kalau ujung kepala hitung jima enggak? Hitung jima enggak? Enggak. Perempuan batal enggak? Kenapa batal? Memasukkan sesuatu atau masuknya sesuatu ke lubang dengan sengaja. Sadar kan dia? Terkecuali dia diperkosa, beda lagi hukumnya. Batal kan? Terhitung jima enggak? Makanya karena perempuannya sudah batal, dia tidak terhitung batal karena jima, tetapi hitungannya batal karena masuknya sesuatu ke lubang. Sedangkan laki-laki batalnya karena jima. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan kafaratnya hanya untuk pria. Paham nggak sampai di sini? Paham nggak? Baik. Nanti ditanya. Malam besok anak tanya AIU anak tempeleng semuanya. Masya Allah, main tempeleng aja gitu. Paham? Paham kan nih kira-kira? Jadi jangan ente bingung. Kalau begitu anak mau tanya, laki-laki kalau seandainya dia meniduri istrinya, laki-laki meniduri istrinya atau berhubungan intim dengan istrinya, berzina, yang kena kafarat suami atau istri? Pendapat siapa? Selesai. Akan tetapi menurut daripada mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, kafarat itu diwajibkan atas kedua-duanya. Dua-duanya kena kafarat. Kalau kenapa kok kena kafarat kedua-duanya? Karena sama-sama tahu, suami istri juga sudah tahu. Suaminya ini akan memasukkan kemaluannya karena ingin berhubungan, bukan sesuatu. Ya, bukan sesuatu. Paham nggak kira-kira? Ya. Walaupun kita berpegang kepada pendapat daripada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Paham dong? Yang kena denda siapa? Suami. Kenapa istri nggak kena denda? Kenapa? Ahmad, kenapa istri nggak kena denda? Karena dia masuknya
suatu lubang awal kan. Kalau bagi perempuan yaitu sengaja masuk ke suatu lubang kubur atau kubur. Ya. Karena batalnya dengan masuknya sesuatu ke kedua lubang kemaluan. Ya. Paham ya? Oke, jadi kalau ditanya orang jawabnya jangan ragu-ragu kan udah belajar. Tapi apakah semua orang yang melakukan hubungan intim suami istri di dalam bulan suci Ramadan itu terkena kafarat? Atau apakah seseorang yang dalam keadaan berpuasa lalu dia melakukan hubungan intim di siang hari ketika dia berpuasa itu terkena kafarat? Kenapa enggak? Anda enggak bilang lupa? Dia enggak lupa dah. Hukum lupa enggak ada, enggak terkena ke dia. Dia sadar. Apakah orang yang tahu dia berpuasa lalu dia melakukan hubungan intim dengan rubah lagi pertanyaannya. Apakah orang yang tahu bahwa dirinya puasa, orang itu tahu kalau dirinya puasa, lalu dia melakukan hubungan intim di siang hari ketika dia berpuasa, apakah orang ini wajib terkena kafarat? Belum tentu. Kan Anda sudah bilang, videonya udah disebar. Kalau nggak tahu, wallahu a'lam. Nah, ente belajar buat apa? Kalau nggak tahu, wallahu a'lam. Ya kan? Ya. Kenapa kalau anak tanya alasannya apa? Ente kan bingung jawabannya. Karena belum tahu. Jadi jangan sotoy. Iya. Dengerin lagi nanti videonya itu yang dipotong sama si Ano itu, si Hafid. Iya, udah diedit sama si Hafid, disebarin kemana-mana di grup-grup. Masih aja bungol bin Tambuk. Tidak mesti. Nah, orang yang berhubungan intim ketika dia berpuasa, di siang harinya dia melakukan hubungan intim, apakah dia terkena kafarat? Dilihat dulu. Ada 8 syarat. Kalau 8 syarat ini dia lakukan, maka dia tidak terkena kafarat. Perhatikan, kalau dia melakukan 8 syarat ini, dia tidak terkena kafarat walaupun dia berhubungan intim di bulan suci Ramadan. Kafarat kalau dia berada atau memenuhi 8 syarat. Ya. Enggak sampai 8 syarat. Maaf, enggak sampai 8 syarat. Yang pertama, ini untuk pria, karena yang terkena kafarat siapa? Laki-laki. Untuk pria, si pria ini sebelum dia berhubungan intim dengan istrinya, dia sudah membatalkan terlebih dahulu puasanya, baik itu dengan cara makan atau dia membatalkannya dengan minum. Batal nggak puasanya? Batal nggak? Kalau dia membatalkannya dengan makan terlebih dahulu atau dia membatalkannya dengan minum terlebih dahulu, maka setelah itu dia melakukan hubungan intim tidak
kafarat karena batal puasanya bukan disebabkan hubungan intim antara dia dengan istrinya. Batalnya puasa karena makan dan minum. Paham? Batalnya puasa karena apa? Kena kafarat nggak laki-lakinya? Kenapa nggak kena kafarat? Kenapa nggak kena kafarat? Batalkan puasanya dengan apa? Makan dan bukan dengan Paham? Batalkan puasanya dengan jima secara langsung, kena kafarat. Kena kafarat. Paham? Paham kan teh? Sekarang ana mau tanya. Hafid puasa. Ketika puasa nafsunya udah menggebu-gebu. Adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk. Si Hafid langsung masuk kamar. Dia tidur istrinya, dia hubungin istrinya. Kena kafaran enggak si Hafid? Ente kena kafaran enggak? Kenapa kena? Ahmad, kenapa ente bilang enggak? Karena itu kan sesuatu yang kan jima itu juga termasuk yang nikmat gitu Nabi. Kok nikmat? Jadi membatalkannya karena ini Beb. Langsung membatalkan. Batalnya ya karena bukanya gitu Nabi. Enggak batal karena berbukanya dengan berhubungan karena sudah masuk waktu berbuka. Enggak batal karena sudah masuk waktu berbuka. Dia tidak terkena kafarat karena telah ada di waktu berbuka. Karena udah azan maghrib. Azan maghrib waktu buka belum? Ketika dia kena kafarat kalau belum berada di waktu berbuka. Masih dalam keadaan waktu berpuasa. Dia berhubungan masih dalam keadaan waktu berpuasa, bukan waktu berbuka. Azan maghrib, Allahu akbar, masuk kamar, langsung hubungin istrinya, batalin puasanya dengan jima, maka puasanya tetap sah dan dia tidak berdosa serta tidak terkena kafarat. Paham? Paham ente Mat? Rahmat, belum kawin sih. Kalau lalu yang ketiga berarti ya. Yang kedua itu masuknya waktu sebelum masuknya waktu berbuka. Yang ketiga perhatikan. Masuk keseluruhan kepala kemaluan laki-laki. Masuk semuanya, kepalanya masuk. Maka dia dihitung kalau tidak semuanya, kalau nggak semuanya, kena kafaran nggak? Ardi, kena kafaran nggak? Perhatikan. Kalau nggak semuanya, kena kafaran nggak? Tidak semua bebek. Kalau nggak semuanya, kepala penisnya laki-laki masuk ke vagina istri, tidak semuanya, kena kafaran nggak? Enggak ada lagi kena batasnya. Udah enggak semuanya masuk. Sedikit aja, di ujungnya aja yang masuk. Terus dia melepas sih. Astagfirullahaladzim. Mesti siang hari bulan puasa ini. Janganlah, nanti aja habis berbuka. Ketika kepingin, airnya dia tahan, tapi sudah masuk sedikit. Tidak keseluruhannya, dia tahan. Sudahlah, nanti aja lah. Tidak kena kafarat karena tidak terhitung jima.
terhitungnya zima ketika masuknya keseluruhan kepala kemaluan. Jelas nggak nih? Penjelasan anak ini jelas nggak kira-kira? Membingungkan nggak? Kalau masih diulang-ulang membingungkan, berarti otak ente harus dioperasi. Itu yang keberapa tuh? Yang keempat, si laki-laki ini terkena kafarat kalau adanya hubungan intim. Yang keempat, si laki-laki ini terkena kafarat jika terjadinya hubungan intim. Terjadinya hubungan intim. Kalau tidak terjadinya hubungan intim, nggak terjadi hubungan intim, maka si suami tidak terkena kafarat namun berdosa. Puasanya pun tidak batal. Akan tetapi dia berdosa dan tidak mendapatkan pahala daripada ibadah puasa. Contoh bagaimana? Nafsunya naik, kuat nafsunya, naik nafsunya, syahwatnya naik. Tapi dia sadar, jangan batalin ini. Ramadan sayang ini. Dia cuma peluk-peluk istrinya, tapi peluk dengan nafsu. Dia cium-cium istrinya, tetapi ciumnya dengan nafsu. Dia belai istrinya, tetapi dengan nafsu. Maka dia tidak terkena kafarat, puasanya tidak batal, tetapi dia berdosa. Dia berdosa. Paham tuh? Kalau dia melakukan hubungan intim tanpa terlebih dahulu membatalkan dengan makan atau dengan minum, maka dia terkena kafarat. Dia terkena kafarat. Paham Alfian? Paham nggak? Jadi yang keberapa itu? Yang kelima, dia yakin bahwa dia melakukan hubungan intim itu di bulan suci Ramadan. Yakin dia bahwa dia melakukannya di bulan suci Ramadan. Kalau seandainya dia ragu-ragu, maka kalau dia yakin bahwa hari ini adalah masuk tanggal Ramadan. Yakin dia. Seyakin-yakinnya dia. Mantap keyakinannya. Terus di siang harinya tadi dia berhubungan intim suami istri, maka dia terkena kafarat. Tapi kalau seandainya dia ragu, Ramadan atau belum ya? Atau dia berada di daerah pergunungan, atau dia berada di daerah perhutanan. Dia berada di daerah perhutanan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Karena ada itu. Kalau di hutan-hutan rumahnya jauh-jauh. Si suaminya nih asik tidur dia. Hari mendung kayak malam, mau gelap, mau hujan deras, mendung hari. Sehingga seperti malam.
Akhirnya dia bangun. Dia ragu-ragu. Ini udah buka apa belum? Jam nggak ada, radio nggak ada, pengumuman nggak ada. Mau lihat matahari bingung, karena hari gelap gulita, seperti malam. Padahal belum malam. Dia ragu-ragu. Ini sudah buka apa belum? Sudah buka. Ragu dia. Dia tiduri istrinya, maka tidak terkena kafarat. Kalau dia yakin kena kafarat. Yakin belum buka, yakin masih lama buka puasa, kena kafarat. Kalau di kota ya nggak mungkin kita ragu-ragu. TV ya ada, masjid dekat, HP sampai 3 kadang-kadang, sampai 2 kadang-kadang. Nggak mungkin ada keraguan. Kalau dia ngelakuin bagaimana? Ya kena ente. Kalau nggak batalin terlebih dahulu, kan begitu. Paham? Ajib. Paham nggak nih kira-kira nih? Ya, ini masalah jima di bulan puasa. Masya Allah. Nafsu itu gangguan nafsu. Kenapa ente? Colet-colet pahmi kenapa? Hah? Paham? Itu yang keberapa itu? Paham ya? Batalkan puasanya langsung dengan melakukan yang keenam, bukan dengan makan dan minum terlebih dahulu. Allah. Sekarang yang ketujuh ya. Yang keenam lah, yang keenam. Yang keenam, mukim. Dia berada dalam keadaan menetap, dalam keadaan musafir. Menetap di kampungnya, di kampung halamannya, mukim. Menetap. Atau mustautin, dia menetap. Bukan dalam keadaan perjalanan, bukan dalam keadaan safar. Dia tinggal di rumahnya, sehingga tidak ada uzur. Kalau dia dalam keadaan safar ada uzur. Karena orang yang dalam keadaan safar tidak dia anjurkan untuk berpuasa. Ketika dia dalam keadaan bepergian, di tengah perjalanan dia melakukan hubungan intim walaupun tidak terlebih dahulu membatalkannya dengan makan atau minum, maka si laki-laki tersebut tidak terkena kafarat. Tidak terkena kafarat. Kenapa? Karena ada rukhsah, ada keringanan. Dia dalam keadaan safar. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddat min ayyamin ukhar. Kalau kamu dalam keadaan safar, kalau kamu dalam keadaan sakit, maka boleh kamu mengganti puasamu di hari-hari berikutnya. Ya, di hari-hari berikutnya. Sehingga hubungan intimnya dalam keadaan safar itu tidak menjadikan dia terkena kafarat. Kafarat. Paham? Tidak terkena kafarat. Lalu uzur yang kedua apa? Yang kedelapan yang ketujuh melakukan hubungan intim karena sakit. Kalau dia nggak sakit, ya kena orang sakit. Lagi sakit nggak mampu puasa,
Pas istrinya kepingin, Allahu Akbar, berhubungan, ya dia udah sakit nggak puasa, nggak puasa karena sebab sakit, ada sebab berhubungan intim karena adanya sebab, jadi 6 itu, bukan 7 ya. Berhubungan intim karena ada sebab di siang hari bulan suci Ramadan tidak membatalkan, tidak terkena kafarat. Sebabnya apa? Sebabnya karena bepergian atau sebab karena sakit. Sebab karena bepergian atau sebab karena sakit, tidak terkena kafarat. Selesai. Paham? Maka sebagian ulama mengatakan bahwa wanita itu tidak terkena kafarat. Ada ulama yang mengatakan bahwa wanita juga terkena kafarat. Kenapa kok wanita tidak terkena kafarat? Karena batalnya, karena sudah masuknya sesuai. Selesai. Paham ya? Nah, sekarang begini, ada permasalahan. Ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, perhatikan. Wa in jama lailan aw ikhtalama fa asbaha junuban lam yuftir. Jadi kalau seandainya ada orang, ini sudah di malam hari setelah sholat tarawih dia berhubungan suami istri, dia jima, dia berhubungan suami istri. Dia nggak mandi, terus dia habis sholat tarawih kan sudah niat puasa kan, dia makan sahur, sah nggak puasanya? Sah nggak puasanya? Udah ana jelasin kok, sah puasanya, sah. Udah ana jelasin belum? Kenapa sah puasanya? Karena nggak membatalkan puasa junub di malam hari, atau dia ikhtilam, si jali atau si rahmat tidur, mimpi basah, malu. Ini kalau mandi ini ketahuan ini, kita mau makan, kamar mandinya di dekat dapur. Kalau si rahmat mandi, wah ketahuan ini, bangun tidur ini langsung mandi ini. Gak pernah ini si rahmat biasanya kalau bangun tidur sahur langsung makan, wala cuci muka wala kumur-kumur, ya kan, kadang-kadang gitu tuh si rahmat itu. Dibangun nih sama Alfian, mas sahur, Habib sudah di dapur, wah langsung wala cuci muka wala kumur-kumur, langsung makan. Anak perhatiin aja, kadang-kadang mau negur males juga, jali juga gitu kan. Tiba-tiba si rahmat mandi, malu dia karena ada Habib, malu dia. Nanti aja lah kalau Habib nggak ada. Karena nunggu anak nggak ada, habis makan sahur ngerokok bareng gitu, rahmat gelisah. Kapan Habib keluar dari kamar anak-anak ini, kan? Kapan ini Habib keluar ini, kapan ini? Udah gerah sudah mau mandi ini, udah nempel-nempel ini. Azan subuh, anak mau sholat subuh kan, berarti keluar anak dari kamar sebelah kan, ya enggak? Kalau sholat subuh siap-siap keluar. Si rahmat bergegas mandi, sah enggak puasanya? Sah enggak puasanya? Sah. Jangankan ikhtilamnya malam, ikhtilamnya siang aja sah puasanya. Ikhtilam tidak membatalkan puasa. Ya. Ikhtilam tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa? Zima di siang hari. Kalau zimanya malam hari batal nggak puasanya? Nggak batal. Ahim. Lam yuktir, maka tidak nggak batal.
Tidak enggak batal. Ayo perhatikan ini, wa in tala'al fajru wa huwa mukhalitun ahlahu fanaza'a fil hal. Ini perhatikan ini. Wa saha shaumuhu fa in sabara fasada wa lazimathu kafarat. Ini perhatikan ini. Katanya Imam Al-Ghazali, perhatikan ini, pahami, perhatikan. Ahmad, Hafid ini yang sudah kawin ini. Dani yang dengar di rumah, dan perhatikan Dan. Jangan enggak tahu ente. Enggak tahu datang ke sini cabut jenglotmu. Ini katanya Imam Al-Ghazali apa? Wa in tala'al fajru. Kalau seandainya fajar udah terbit. Wa huwa mukhalitun ahlahu. Sedangkan fajar udah muncul. Maksudnya waktu fajar udah masuk, orang udah azan subuh dah. Pahmi masih berhubungan suami istri. Pas dengar azan, Allahu Akbar, Allah langsung gas dia. Maaf, cabut. Batal. Dek, udah azan, Dek, batal. Udah azan, batal. Sah enggak puasanya? Sah. Karena dia sudah cabut. Dengar azan langsung dicabut. Saha shaumuhu, sah puasanya. Tapi kalau seandainya fa'in sabara, kalau seandainya dia menahan, enggak langsung dicabut, baru Allahu Akbar, belum asyhadu alla ilaha illallah, nanggung katanya. Lanjutin sama dia. Fasada, maka rusak puasanya, batal puasanya. Walazimatul kafarat, wajib lazim harus dia membayar kafarat, harus bayar kafarat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini paham apa enggak? Paham? Jadi kalau seandainya dia cabut pas dengar azan pertama bagaimana? Batal. Ada orang minum, pas minum airnya masuk ke kerongkongan, baru masuk ke kerongkongan, di sininya sudah habis airnya, di sininya sudah habis, airnya sudah di kerongkongan, udah masuk azan. Allahu Akbar, batal nggak puasanya? Kenapa enggak? Enggak ya, sudah di kerongkongan, bagaimana mau ngeluarin? Mau dimuntahin? Mau kecuali airnya ini sudah di sini, ini air minum. Masih di mulut, belum masuk ke kerongkongan, masih di mulut. Allahu Akbar, dia telan. Dibuang karena masih di mulut. Kalau di kerongkongan bagaimana? Mau colok. Kan mungkin. Iya. Jadi kalau jawab itu jangan langsung jawab, pikirin dulu, cernain dulu pertanyaan itu bagaimana. Kalau memang ente tahu ente aja. Kalau ente nggak tahu, Allahu a'lam, gitu kan. Yang berjimak tadi kita makan minum duluan, kita nggak kena hukum kafarat. Tidak kena hukum. Kenapa nggak kena hukum kafarat? Tapi tidak jadi Bu. Ini kali hukum di. Enggak. Daripada dia terkena kafar.